No, jangan pernah kayak gitu karena halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas salah satu permasalahan yang dialami oleh semua orang, termasuk aku, dan itu masalah aku banget, yaitu komedo. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Dan kalau misalnya udah, kalian bisa klik tombol lonceng di bawah supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap aku upload video. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Video kali ini aku mau ngebahas soal komedo, dimana komedo itu menjadi masalah untuk banyak orang. Untuk kalian yang belum tahu, komedo itu adalah sel kulit mati yang nyisa di wajah kita bercampur dengan keringat atau kotoran-kotoran dari wajah yang kayak sisa-sisa debu kalau kita naik motor. Kalau cewek tuh biasanya sisa-sisa make up yang biasanya kita bawa tidur terus nyatu sama keringat kita atau nyatu sama minyak yang ada di wajah kita, dan dia tuh jadilah komedo. Biasanya komedo tuh ada yang blackhead, ada yang whitehead. Kalau kalian punyanya blackhead atau whitehead, kalian bisa tulis di kolom komentar kalian tuh punya komedonya blackhead atau whitehead sih. Terus biasanya cara ngilanginnya gimana yang paling efektif supaya kita saling sharing dan siapa tahu itu bisa bermanfaat. Di video ini aku bakal sharing sama kalian tentang beberapa cara yang mungkin sering kalian lakukan tapi sebenarnya itu tuh nggak bagus untuk kulit. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku juga berpengalaman bermasalah dengan komedo dan sering melakukan hal ini dan ujung-ujungnya malah merusak kulit aku sendiri. Kita sering banget mencet-mencetin komedo pakai tangan yang kotor. Dulu waktu aku SMA aku sering banget kayak gitu. Kayak misalnya lagi iseng, tiba-tiba aku pencet-pencetin nih hidung, pencet terus pada keluar gitu kan. Terus hati tuh kayak puas, wah komedo aku udah bersih nih kayaknya. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mencet-mencetin hidung pakai tangan kita yang nggak bersih, itu tuh bisa meninggalkan kuman di wajah kita. Malah si kumannya itu masuk ke dalam pori-pori yang asalnya ada komedo, itu malah kemasukan bakteri atau kuman. Ujungnya nanti malah jadi jerawatan. Itu juga bisa bikin kulit kita jadi radang, kayak mencet-mencetin gitu kan, hitung-hitung jadi si kulitnya itu bisa dibilang luka kan. Terus pertanyaan berikutnya, tapi kok kalau misalnya di klinik kecantikan itu boleh facial yang dilakukan sama klinik kecantikan itu dilakukan sama beautician yang mereka itu sudah terlatih selama bertahun-tahun dan sebelumnya mereka itu melakukan pelatihan selama beberapa bulan. Setahu aku biasanya beautician apalagi yang di klinik-klinik terkenal itu bukan sembarang orang yang nggak punya skill. Terus kedua, mereka juga punya teknik-teknik sendiri, dan setelah mereka melakukan mencet-mencet komedo itu biasanya wajah kita itu dikasih cairan atau toner untuk mensterilkan wajah kita supaya kuman-kuman yang tadi itu mati. Dan yang harus diperhatikan mengenai komedo ini adalah kita harus menjaga kebersihan kulit wajah kita. Salah satunya adalah kita harus melakukan double cleansing. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu double cleansing, kalian bisa cek video aku di sini karena aku juga pernah bahas tentang betapa pentingnya double cleansing ini supaya kulit kita menjadi lebih bersih, karena kadang cuci muka cuman pakai sabun itu nggak terlalu bersih. Jadi harus melakukan double cleansing. Terus yang kedua, semalas-malasnya gimana pun kalian, apalagi para cewek, kalau kalian malam-malam sebelum tidur itu wajib banget cuci muka, apalagi kalau habis make upan. Kayak aku misalnya ini udah full make up, biasanya aku melakukan double atau triple cleansing malam sebelum tidur, karena kalau misalnya nggak melakukan double atau triple cleansing, aku bawa tidur biasanya itu ujungnya jadi jerawatan, itu lebih parah. Tapi kalau cuci mukanya nggak bersih, itu juga bisa menyebabkan komedo. Dan kalau misalnya udah komedoan, itu tuh males banget deh bersihinnya. Hal yang lain lagi adalah kalian harus memperhatikan makanan yang dimakan, itu juga berpengaruh. Berkali-kali aku bilang di hampir semua video aku, kulit kita itu, diri kita itu adalah apa yang kita makan. Jadi kalau misalnya pengen kulitnya bagus, nggak komedoan, makanan itu harus diperhatiin banget. Masalah kosmetik juga harus diperhatiin, jangan sampai kalian memakai kosmetik yang nggak cocok sama wajah kalian. Jadi make sure kalau semua kosmetik dan semua skincare yang kalian pakai itu memang cocok di kulit kalian dan memang membuat kulit kalian semakin bagus. Berikutnya lagi adalah jangan pernah kalau misalnya cuaca lagi panas banget di luar, terus kalian pulang dan begitu pulang kalian merasa langsung aku mau cuci muka pakai air dingin seger. No, jangan pernah kayak gitu, karena itu tuh bisa kayak apa ya, si kulit itu jadi kaget dengan suhu dan itu juga bisa menimbulkan komedo. Kasihan kan kulitnya, kulit itu kan kayak aset banget, sesuatu yang berharga banget buat kita. Nah, mendingan kita jaga dengan hal-hal yang kecil. Biasanya pertanyaan berikutnya, kalau misalnya aku udah ngebahas tentang komedo, tentang jerawat, pokoknya
Pokoknya tentang permasalahan kulit akan ada pertanyaan. Kalau aku bersihin komedo gimana sih caranya? Kalau aku biasanya bersihin komedo itu aku melakukan scrubbing wajah kira-kira 1 minggu sekali atau 4 hari sekali. Jadi bukan seminggu 2 kali, tapi aku kasih jeda 4 hari sekali. Karena kulit wajah juga kalau terlalu sering di scrub, dia tuh jadi over exfoliating, bisa membuat kulit kita menjadi kering banget dan mempercepat munculnya kerutan-kerutan. Biasanya diawali dengan muncul kerutan halus dan jerawat juga. Kalau misalnya kulit kalian terlalu kering atau over exfoliating, itu tuh jadi jerawatan, dan jerawatnya itu dalam keadaan kulit kita lagi kering. Kalau kayak gitu, biasanya jerawatnya itu lebih lama sembuhnya karena si mata jerawatnya itu lebih lama keluarnya. Itu tuh sakit banget. Kenapa aku tahu? Percayalah, aku pernah melewati itu karena aku pernah menemukan masker yang menurut aku bagus banget sehingga aku pakai setiap hari. Dan tahu nggak, efeknya untuk kulit aku itu adalah muka aku jadi banyak garis-garis halus kayak di sini dan di sini. Pokoknya kalau misalnya permasalahan dengan garis-garis halus, kerutan-kerutan tuh selalu paling awal tuh muncul di sini. Jadi aku tahu banget yang namanya over exfoliating. Kalau misalnya aku scrubbing wajah, aku ngelakuinnya itu seminggu sekali atau 4 hari sekali. Fungsi dari si scrubbing ini adalah mengangkat sel kulit mati atau mengangkat kotoran-kotoran yang masih tersisa di wajah yang nggak bisa dibersihkan pada saat double cleansing ataupun pada saat kita cuci muka. Jadi aku selalu ngelakuin itu seminggu sekali supaya sel kulit mati kita keangkat, karena kulit kita itu sebenarnya siklusnya itu 28 hari sekali dia menimbulkan kulit-kulit baru, dan si sel kulit matinya itu harus dibuang supaya kulit kita terlihat lebih cerah dan lebih sehat. Kalau aku sekarang untuk maskeran lagi suka banget pakai masker dari ADRshop_SK. Nah, produknya itu yang ini. Yang aku suka dari ini adalah dia wanginya itu mint dan pada saat dipakai ada sensasi dingin. Jadi kalau misalnya kulit kita ada bekas radang jerawatnya, itu tuh kerasa banget dingin, adem, lebih cooling down gitu. Terus ini juga aman, bisa dipakai sama ibu menyusui dan ibu hamil. Dan yang paling aku sukanya lagi adalah dia itu ada sealnya. Jadi kalau misalnya udah beres pakai, bisa ditutup, kita simpen supaya nggak kemasukan debu ataupun kemasukan kotor. Ini tuh isinya 70 gram. Menurut aku sih kayaknya bisa dipakai sekitar sampai 4 atau 5 kali karena butuhnya juga nggak terlalu banyak. Caranya itu kalian harus membersihkan kulit, dicuci dulu wajahnya. Habis itu campurkan masker ini pakai air, airnya bisa air apa aja, tapi kalau aku selalu air mineral. Terus kalau udah dicampurkan, diaduk-aduk, udah jadi. Jangan terlalu cair juga, jangan terlalu kental juga. Lalu dipakein di wajah. Pada saat dipakein di wajah, tunggu sekitar 15 menit. Terus dibilas, pada saat dibilas itu gosok-gosok aja lembut supaya si sel kulit matinya terangkat bareng sama si scrub-scrub yang ada di masker ini. Setelahnya kalian bilas sampai bersih, lalu lanjutin lagi pakai skincare kalian lainnya. Pokoknya produk ini menurut aku recommended banget karena wanginya super enak. Mulai sekarang stop pencet-pencet komedo, pergunakanlah produk yang memang jelas fungsinya untuk komedo. Atau misalnya kalau kalian suka maskeran, kalian cobain masker dari ADRshop_SK ini karena mereka punya masker itu nggak cuma satu masker, punya banyak macam-macam. Jadi kalian bisa pilih kalian mau yang mana. Kalau mau beli sekalian aja banyak, jadi hemat ongkirnya. Untuk harga, kandungan, dan segalanya kalian bisa cek langsung. Nanti aku taruh di link di bawah untuk Instagramnya, oke? Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi, kalau kalian punya masalah sama komedo, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian punya cara yang suka kalian pakai dan itu berhasil, kalian bisa share juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Klik juga ya tombol loncengnya supaya kalian jadi yang pertama nonton video aku. Berikutnya aku post video. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.